masih tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salam bersama rakyatnya. Ada sebuah kisah menarik di surat An-Naml ayat 38, 39, 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Waktu itu Nabi Sulaiman berkata kepada para pembesar di kerajaannya, baik dari kalangan manusia, kalangan jin, manakah di antara kalian yang mampu datang kepadaku dengan membawa arosnya Ratu Bilqis sebelum Ratu Bilqis bersama rombongannya datang kepadaku menyatakan Islam. Kita tahu Ratu Bilqis ini adalah raja perempuan di wilayah Saba, di wilayah Yaman, Saba. Sementara Nabi Sulaiman adalah seorang raja di Baitul Maqdis, di wilayah Syam. Jarak antara Syam dan Yaman ini lumayan jauh. Apalagi zaman dulu naik kuda atau naik onta, tentunya sangat jauh di situ. Lalu ada ifrit dari golongan jin mengatakan, qala ifritun minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku mampu membawa arasnya Bilqis kepada engkau, wahai Raja Sulaiman, sebelum engkau berdiri dari tempat duduk engkau. Kita tahu bahwa Nabi Sulaiman ini adalah seorang raja. Salah satu kewajibannya adalah menjadi hakim, menghukumi hal-hal, perkara-perkara yang berkaitan dengan rakyatnya. Beliau meluangkan waktu untuk menjadi hakim ini mulai pagi sampai tengah hari. Dia duduk di singgasananya, mengatur perkara rakyatnya sampai nanti berdiri dari singgasananya tengah hari. Maka Ifrit mengatakan, saya mampu menghadirkan arasnya Bilqis ke sini sebelum engkau berdiri dari tempat duduk engkau. Artinya setengah hari, seperti engkau menghukumi perkara-perkara manusia itu. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Dan atas tugas ini, membawa aras Bilqis ini, saya ini kuat dan bisa dipercaya. Ada garansi nyampe betul. Ini Ifrit ini adalah kategori jin yang kuat, kategori jin yang kuat. Dan ada sesuatu yang istimewa di sini, bahwa ada seseorang yang namanya Asaf bin Barkhiyah. Beliau adalah juru tulis dari Nabi Sulaiman. Beliau mengatakan, qala alladzi intahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Seseorang yang mempunyai ilmu dari kitab, ini dia mengatakan, saya mampu menghadirkan arasnya Bilqis, kehadirat engkau, wahai Raja Sulaiman, sebelum
kembalinya kedipan matamu, artinya qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip. Ini menunjukkan bahwa sekuat apapun jin, termasuk ifrit sekalipun, dia bukan tandingan orang yang mempunyai ilmu. Dia bukan tandingan orang yang mempunyai ilmu. Ini orang yang punya ilmu betulan loh ya. Ilmu yang lahir batin betul loh ya, bukan ilmu yang sekedar di mulut. Ayat ini buktinya. Ya. Ifrit yang luar biasa ternyata bukan tandingan orang yang mempunyai ilmu. Jadi kalau kita menghendaki hidup yang layak, hidup yang bahagia di dunia maupun di akhirat, kita tidak perlu minta bantuan jin, minta bantuan setan sekuat apapun dia, ya, sekuat apapun dia, sekelas ifrit sekalipun. Karena kalau kita mau mengkaji Al-Quran, as-sunnah dengan benar, hasil yang akan kita dapat jauh lebih istimewa dari hasil kita minta tolong kepada jin, ya, minta bantuan kepada jin, kepada setan. Bahkan Allah berfirman, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan ini musuh kalian. Kalau setan ini musuh, maka perlakukanlah sebagai musuh. Jangan sampai yang namanya musuh diperlakukan sebagai teman. Musuh diperlakukan sebagai musuh saja bisa mencelakakan, apalagi musuh kita anggap sebagai teman, itu malah lebih bisa mencelakakan lagi. Ya. Loh, kenapa Nabi Sulaiman kok minta tolong juga kepada jin, setan? Oh, ini beda lagi urusannya, ya. Beda lagi urusannya. Dulu sesudah Nabi Sulaiman membangun Baitul Maqdis, beliau berdoa. Salah satu doanya adalah Rabbi habli mulkal la yanbaghi li ahadin min ba'di. Berikanlah kepada saya, ya Allah, suatu kekuasaan yang tidak pantas Engkau berikan kepada seorang pun setelah saya. Termasuk dalam masalah menguasai jin, bersekutu dengan jin, dengan setan, ini harus hati-hati di sini. Ya, harus hati-hati. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah ini berurusan dengan setan. Kemudian beliau teringat doa Nabi Sulaiman, Rabbi habli mulkal la yanbaghi li ahadin min ba'di. Akhirnya setannya dilepas. Setannya dilepas karena beliau menghormati kedudukan Nabi Sulaiman, doa Nabi Sulaiman tersebut. Jadi kalau kita ingin kehidupan yang bagus, layak, enak, kita ada dua pilihan memang di sini. Minta bantuan jin, tapi resikonya besar ini, atau mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Dan ini tanpa resiko sama sekali. Ya. Kalau minta bantuan jin, sifatnya jin ini adalah penipu, dan suatu saat bisa jadi kita sedikit demi sedikit disesatkan dari jalan yang benar. Nah, kalau kita memang punya
akal yang baik, ya, kita akan lebih memilih sesuatu yang resikonya lebih sedikit, bahkan tidak ada resikonya, dan keuntungannya lebih besar. Jadi kalau kita pengen selamat dari gangguan jin model apapun, sekelas apapun, sekuat apapun, ini tuntunannya di sini. Qala alladzi intahu ilmun minal kitab. Ya, qala alladzi intahu ilmun minal kitab. Dan ini sesuai dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, terlepas dari kedudukan sahih atau dhaifnya hadis ini. Faqihun wahidun asyaddu ala syaiton min alfi abidin.